Orang korengan Jokowi yang salah gitu. Iya. Itu yang mengerikan menurut saya. Cuma mereka kejatuhan batu pun Jokowi yang salah gitu. Anies itu dibutuhkan oleh dunia karena untuk mengamankan perang dunia ketiga. Itu kan hal-hal yang bodoh menurut saya. Sangat bodoh. Sangat bodoh. Tapi kok bisa gitu ya seorang nggak educated gitu loh, Pak. Iya. Untuk orang-orang sekelas itu Iya. bicarain itu menurut saya nggak sama sekali memalukan diri sendiri menurut saya. Nah sekarang saya cuma pengen tahu nih mereka ini ke depan ini setelah Prabowo jadi presiden berani nggak begitu? Berani nggak ngata-ngatain Pak Prabowo sama seperti mereka ngata-ngatain Jokowi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas yang sangat menarik sekali, di mana politisi Nasdem yaitu Irma Suryani yang membahas di acaranya Julvan Indang ini ya, yang membahas soal Pak Jokowi, kekuatan Pak Jokowi dan cara lawan politik Pak Jokowi. Dimana kata Irma Suryani dalam podcast tersebut, lawan politik Pak Jokowi itu sering atau beberapa kali menyerang Pak Jokowi secara membabi buta ataupun ekstrim gitu ya. Tetapi ya gagal, kata Irma Suryani ini teman-teman ya. gagal maning gitu ya. Biar tidak berlama-lama terkait dengan penjelasan ataupun statement dari Irma Suryani yang mengulas kekuatan politik Pak Jokowi, dan mari kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Iya. Satu-satu dirunut gitu. Ini orang korengan Jokowi yang salah gitu. Iya. Itu yang mengerikan menurut saya. Cuma mereka kejatuhan batu pun Jokowi yang salah gitu. Saya sih bukan bermaksud untuk membela Jokowi, Bang, tapi fakta yang membuktikan ya, Bang. Saya di dapil saya contohnya, di dapil saya. Ketika saya bicara dengan masyarakat misalnya, mereka nggak tahu menahu tuh, Bang, soal yang dicelotehkan orang-orang itu, orang-orang para pembenci itu bahwa begini begon, nggak ada. Mereka bilang bahwa Pak Jokowi membangun Indonesia dengan sangat baik. Itu yang terjadi di bawah. Iya. Maka saya selalu bilang, coba deh kita belajar untuk bicara clear. Kalau bagus bilang bagus, kalau nggak bagus kita kritisi. Jangan seperti presiden akal sesat yang semuanya salah, semuanya jelek, semuanya nggak bagus, semuanya bodoh, semuanya dungu. Cuman dia sendiri yang pinter. Pernah nggak sih berpikir kalau di atas langit itu ada langit? Nah ini saya selalu bilang itu, ini sesat pikir jadinya. Iya. Parah nih, masyarakat diadu dengan masyarakat, kemudian masyarakat dihadap-hadapkan dengan pemerintah. Menurut saya ini nggak konstruktif sekali. Ya, dan tampaknya juga tidak akan berhasil upaya-upaya seperti itu kan. Jadi harusnya kan kalau kita bicaranya dengan akal sehat, kita melihat bahwa itu targetnya kan udah jelas tuh. Ya kan, Jokowi dulu, nanti Prabowo kan berkaitan dengan Gibran. Ya. Jadi agenda-agenda segini udah kebaca. Kan Pak Jokowi selama ini dikatain apa aja nggak pernah respon. Ya kan? Iya. Saya pernah tanya, kok nggak pernah respon, Pak? Dikata-katain sama presiden akal sesat itu kan? Dia bilang untuk apa? Nggak penting juga untuk ngerespon gitu. Iya, percuma. Jadi menurut saya, ya orang ini nggak penting bagi Pak Jokowi gitu loh. Jangan kan Jokowi, kita aja nggak penting. Iya, makanya mungkin emosi kali ya, nggak pernah digubris gitu sama Pak Jokowi, makin menjadi gitu. Mungkin kepengen direspon. Ya, gitu. kepengen diundang ke istana. Mungkin gitu. Kalau diundang tapi nggak diundang-undang kan, orang dilirik aja enggak, direspon aja enggak. Itu saya pernah tanya, Pak. Saya pernah ketemu sama beliau, saya tanya, kenapa sih nggak direspon gitu? Nggak perlu. Yang kita perlu itu adalah bagaimana caranya agar Indonesia ini ke depan jauh lebih baik. Iya. Itu sih, Bang. Sedih juga kita. Sedih ngelihatnya. Sebenarnya kan itu kawan-kawan kita semua, ya.
Bung Refli, terus siapa, Abraham Samad. Saya terus terang kalau di situ itu yang paling saya ini Pak Din Samsudin ya. Dia kan pernah ketua umum PP Muhammadiyah dan intelektualitasnya di atas rata-rata juga Pak Din Samsudin itu. Tapi terjebak di dalam permainan-permainan praktis seperti ini, diajak-ajak oleh kelompok ini untuk bergabung, itu yang menurut saya kasihan. Ya, gitu. sudah tua ya Pak. Iya, tua sih enggak sebaya lah mas saya dia. Ya, tapi kan nggak perlu diajak-ajak hal-hal yang seperti itu harus. Iya, itu. Ya kalau yang lain itu kan memang ada masalah. Kalau Pak Din kan nggak ada masalah sebenarnya. Tapi saya kira Bang, setelah saya banyak keliling Indonesia gitu ya, saya sih lihatnya nih yang teriak-teriak ini sebagiannya sebenarnya kecil, nggak banyak, tapi suaranya gede. Iya, iya. Suaranya besar, Karena suaranya kemana-mana penuh. Pak, karena kemana-mana bawa toa. Iya. Iya. Sebenarnya nggak banyak, yang begitu itu nggak banyak. Cuman karena mereka itu berada di podcast, di media dan lain sebagainya, jadi kelihatan seperti besar gitu ya. Sebenarnya Iya. suaranya aja yang besar, tapi orangnya nggak besar. Lah itu karena selalu yang mereka angkat itu kan mereka menggunakan teori di dalam jurnalistik, ya kan? Kalau orang digigit anjing itu biasa. Nah, mereka mau bikin ini orang yang menggigit anjing, ya kan? Itu supaya jadi berita. Jadi dibalik-balik. Nah Ini ternyata. semua dikontenin lah. Nah, ternyata respon dari masyarakat tadi kan dari pengalaman Kakak Ira dan kita jalan kemana-mana juga nggak ada responnya. Nggak. Gitu. Dan ini kan mereka harapkan bahwa respon itu bukan hanya sekedar simpatik, respon itu dalam bentuk gerakan. Ya. Dan orang kan mau ikut gerakan kan harus kenal dulu siapa mereka. Betul. Dan yang sudah kenal tahu nggak mau kan bakal mau ikut, ini backgroundnya udah diketahui semua kok, ya kan? Dulu punya jabatan, sekarang nggak punya jabatan. Ya contohnya aja ada seorang dokter yang diwawancarai di podcast gitu, yang bilang bahwa contohnya nih ya, ini mempermalukan Anies kalau menurut saya Bang. Bahwa Anies itu diperlukan oleh PBB, bakal diminta menjadi sekjen PBB, dan dia nggak level lah kalau cuma sekedar presiden gitu kan. Kemudian bilang juga bahwa Anies itu dibutuhkan oleh dunia karena untuk mengamankan perang dunia ketiga. Itu kan hal-hal yang bodoh menurut saya. Sangat bodoh. Sangat bodoh. Tapi kok bisa gitu ya seorang, misalnya seorang Bambang Wijoyanto gitu mewawancarai orang itu, kemudian bicara seperti itu tuh gimana gitu Ya ya. itu. Refli Harun juga ikut-ikutan mewawancarai misalnya kan, untuk hal-hal yang begitu. Menurut saya kan Refli ini anak muda yang harusnya ya, menurut saya nih, karena saya kenal baik dengan beliau, menurut saya ini anak sebenarnya dibutuhkan oleh negara ini gitu, untuk membangun negara ini dengan kecerdasannya. Dia kan profesor Bang, masih muda. Gitu ya. Tapi Katanya belum profesor. saya nggak tahu, kan suka disebut profesor. Katanya belum. Oh belum ya Bang ya? Saya kira Sorry. Minta ini. Saya kira untuk seorang Refli gitu ya. Iya kakak, sorry ya. Saya kira Indonesia butuh beliau lah gitu ya. Dia untuk bisa ikut membangun bangsa ini ke depan. Jangan justru terbawa-bawa dengan orang-orang yang seperti ini. Saya sih terus terang menyayangkan gitu. Karena saya tahu Itulah ini Refli, orang Din Samsudin kan. cerdas gitu. Cerdas dia. Iya. Ya oleh karena itu kita mengharapkan bahwa setiap orang itu kan harus mempunyai sikap yang jelas gitu loh. Jangan bermain di dalam pragmatisme. Kalau nggak suka, kemudian ada peluang kita manfaatkan untuk meningkatkan tensinya, gitu kan? Ya tadilah misalnya Anies diminta jadi sekjen PBB, logikanya nggak ada, ya kan? Apalagi bilang bahwa Gibran nggak akan dilantik, yang akan dilantik tuh Anies bersama Prabowo. Duh, Lucu lagi kan? bukan sama Puan lagi, sama Anies. Itu, aduh. Dan ya itu yang hostnya ngundang orang kayak begini nih gimana ya? Saya nggak tahu apa sih yang dipikirin namanya. Iya.
Itu hak, host yang seperti itu. ya itu hak mereka lah mengundang orang. Hak sih. Tapi kalau ngomongnya nggak masuk akal sama sekali Ya kan kan, mempermalukan podcastnya juga bang. Kelihatan sekali abal-abalnya gitu yang undang orang-orang yang menurut saya kualitasnya nggak bisa dikedepankan gitu ya. ya. Dan ya, buat mereka itu mungkin yang paling penting, setiap orang yang nggak suka sama Jokowi, silakan Silakan hadir. untuk menghujat. Emang hobi kayaknya. Iya. Itulah Kakak Irwa. Ada acara lagi ya bis ini? Alhamdulillah habis kemarin dari saya lihat ya Prabowo nggak terganggu gitu ya. Ya, ya. Karena saya melihat Prabowo ini seorang negarawan yang pantas jadi presiden menurut saya. Pantas jadi presiden dan dia memang menurut saya ke depan ini kita punya harapan bang. Ketegasan sikap beliau ya bahwa banyak hal-hal yang memang harus dibenahi. Iya, iya. Dan banyak juga hal-hal yang sudah dilakukan Pak Jokowi baik itu disampaikan Pak Prabowo ini baik dan saya akan lanjutkan, itu kan luar biasa sebenarnya. Iya, iya. Jangan juga kemudian ini diadu-adu terus, ya udah nggak mau nih orangnya udah bilang jangan diadu, masih aja ngadu gitu kan. Karena itu ada tugas. Ada tugas ya. Ada tugas untuk mengadu. Berarti ada cuan ya. Antara tugas dan cuan itu udah seiring ya, jadi memang agak repot juga. Repot banget. Saya kan juga TikToker ya bang ya. Oh iya, ya saya suka nonton di TikTok. TikTok saya itu sekarang udah sekitar ada 6 bulan ya. 6 bulan itu sudah 35 ribuan ya. Followersnya. Followersnya 35 ribuan. Kemudian yang like itu sudah lebih dari 300 dan hampir kalau yang kemarin TikTok saya yang kemarin yang soal bola itu sampai 1 juta, 1,1 juta. Iya, iya. Yang like. Cuma TikTok itu nggak ada monetesnya ya. Iya. Tapi nggak Di apa-apa. situ sering saya jawab sih bang. Saya sering memberikan pelurusan-pelurusan. Misalnya contoh soal bahwa Pancasila itu bukan ideologi negara, misalnya, atau ada yang menyebut bahwa Madinah dan Mekah itu bukan negara Islam, gitu kan? Nah itu saya lurusin. Saya beritahu ke publik bahwa Mekah dan Madinah itu adalah bagian dari Arab Saudi, dan Arab Saudi itu adalah negara Islam. Gimana bisa kalau Mekah dan Madinah bukan negara Islam, sedangkan orang non Muslim aja nggak bisa masuk ke situ? Namanya tanah haram. Yeah. Jadi orang yang nggak ngerti Islam jangan ngomong, misalnya seperti itu. Itu saya lurusin tuh bang. Saya lurusin di TikTok. Ya. Kemudian saya meluruskan juga misalnya hal-hal seperti apa yang harusnya yang diperdebatkan di podcast ataupun di TV-TV gitu ya. Nggak cuman fufu-fafa misalnya kan. Coba soal tenaga kerja, lapangan pekerjaan, misalnya mau ngomongin pasir laut lah gitu ya, mau ngomongin korupsi di tambang lah dan lain. Oke aja menurut saya nggak ada masalah, tapi nggak usah, jangan fufu-fafa gitu loh. Ini menurut saya ngelihatnya kok Ya kan, nggak edu gitu ya bang. Ya, itu kan yang dianggap seksi gitu loh. Kan tapi, padahal aduh, itu kan seperti cerita fiktif juga. Ya. Cerita fiktif yang kemudian artinya seperti, ya, saya tidak mengatakan itu fiktif, seperti cerita fiktif kan. Artinya makanya saya bilang kan nggak edu saya bang. Ya, nggak educated gitu loh bang. Iya. Untuk orang-orang sekelas itu Iya, iya. bicarain itu menurut saya nggak sama sekali nggak, memalukan diri sendiri menurut saya. Nah sekarang saya cuma pengen tahu nih mereka ini ke depan ini setelah Prabowo jadi presiden berani nggak begitu? Berani nggak ngata-ngatain Pak Prabowo sama seperti mereka ngata-ngatain Jokowi? Untuk para pembenci Jokowi, pembenci Gibran, ya, yang terus-terusan melakukan upaya untuk memecah Prabowo dengan Jokowi atau Gibran, ya, puas-puasin deh, lakukanlah haters menjelek-jelekan di medsos, ya, dan lain-lain sebelum tanggal 20 Oktober. Karena apa? Ketika nanti setelah tanggal 20 Oktober, ketika era baru Prabowo memimpin, ya, sama Gibran dong pastinya, teman-teman tuh udah nggak bisa melakukan itu lagi, akan sulit, gitu ya. Karena Pak Prabowo pasti ingin menjaga stabilitas, ya, politik. Karena dengan stabilitas politik akan terjadi stabilitas ekonomi, ya. Dan hal itu sangat mampu dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi jika ada elit-elit
atau orang-orang yang masih melakukan upaya-upaya memecah persatuan pasti akan ditindak gitu loh. Lakukan aja sekarang sebelum 20 Oktober. Jadi teman-teman lebih puas gitu ya. Padahal Prabowo Gibran akan jalan terus selama 5 tahun gitu ya. Nah atau gini, kalau memang teman-teman nggak berhasil memecah Prabowo dengan Gibran, mending bergabung sama saya. Ya, kita lebih produktif, kita kritisi itu program-program atau agenda-agenda pemerintahan era baru. Benar nggak? Misalnya BUMN mau dijadikan holding, ya BUMN ya, kita lihat mekanismenya seperti apa, ya kan? Apakah dengan cara tersebut, ya BUMN akan berhasil, ya layaknya sebuah lembaga swasta memberikan profit pada negara, bukan selama ini yang menghabis-habiskan, menghambur-hamburkan uang negara, gitu ya. Jadi banyak hal yang kita akan kritisi nanti, lebih produktif. Tapi sulit kali ya kalian tuh yang ya cere lah main politiknya, jadi otaknya aduh. Pertanyaannya sebenarnya bukan habis tanggal 20 Oktober Jokowi ngapain atau diapain gitu. Pertanyaannya saya balik. Setelah tanggal 20 Oktober Jokowi lengser, kalian mau ngapain? Kalian diapain? Gitu. Buat Bapak Mahfud MD, Anda ini orang yang diangkat martabat dan gengsinya oleh Bapak Jokowi. Jangan lupa itu. Kualat kamu kalau lupa. Nggak ada orang yang mau pakai Anda, karena Anda itu terkenal si jujur, ya bersih. Jadi orang nggak mau pakai Anda. Tapi Pak Jokowi lihat Anda Mahfud yang kemarin itu gagal mau diangkat jadi wapres, Pak Jokowi angkat jadi Menko Polkam, dan sejak itu nama Anda luar biasa hebatnya. Tetapi setelah Anda bergaul dengan emak-emak tua itu, ya, pikiran Anda jadi kacau, karakter Anda yang asli keluar. Ya, saya menyebutnya Anda itu setan yang berubah dari malaikat jadi setan. Tapi itu kan sebenarnya wujud daripada karakter Anda, ya kan? Itulah Anda yang sesungguhnya, cuma tersembunyi di dalam diri Anda. Segala kefasikan, keburukan, kemunafikan ada di dalam diri Anda. Dan itu terlihat saat ini ketika Anda tidak lagi menjadi Menko Polkam dan masuk di dunia politik menjadi pasukan dari emak banteng. Ya, pertanyaan saya, Anda habis ini ngapain? Pak Jokowi sudah tidak menjabat, dia pasti akan dipakai menjadi penasehat presiden, mungkin ketua Dewan Pertimbangan Agung. Dan buat kalian, Refli Harun, E.F. Saifullah Fatah, Faisal Assegaf, dan semua itu termasuk Karni Ilyas tuh yang punya program ILC itu. Mau ngapain kalian? Nggak bosen bahas Pak Mulyono melulu? Semua orang juga tahu bahwa Refli Harun itu siapa sebelumnya. Itu komisaris di eranya Jokowi, tapi dipecat karena nggak becus. E.F. Saifullah siapa? Kita juga tahu dia penasehat politiknya Jokowi di tahun 2012. Dan ketika dia mau mencalonkan diri menjadi capres, Anda menolak. Anda bilang belum waktunya. Ternyata Pak Jokowi terpilih. Anda salah
sangka, Anda underestimate. Dan Anda selalu memang begitu sifatnya, Anda selalu underestimate kepada seseorang. Bahkan sesumbar, saya akan kalahkan Jokowi, saya akan kalahkan Jokowi. Kapan Jokowi kalah? Sudahlah sadar, Anda itu pecundang tulen. Sama dengan Refli Harun, Faisal Assegaf. Faisal, mana itu petisi 100-mu? 100 orangmu itu mana? Kenapa hari ini nggak ada berita? Hah? Mau ngalahin pemilih Bapak Jokowi yang 85 juta orang? Saya sebagai warga negara Indonesia, ya, melihat kalian itu mual. Kelakuan Anda itu tidak pantas. Dan selalu dipanggil, ya, di ILC, presenter panggil kalian menjadi pengamat politik. Supaya menaikkan rating siarannya begitu. Kalian nggak worth it, nggak layak didengar. Jadi pertanyaannya kembali, jangan kepada Jokowi ngapain, Anda ngapain besok di era Prabowo Gibran. Ya, saya beritahu Anda, Prabowo bukan Jokowi. Jokowi orang yang terlalu sabar dan mungkin paling sabar di dunia ini. Di jagat dunia ini, dialah manusia yang paling sabar, bijaksana. Saya sejak tahun 2012 sudah melihat figur Bapak Jokowi dan tidak pernah berubah sampai hari ini pun sikap saya. Karena apa? Karena saya melihat sikap konsistensi dari seorang Bapak Jokowi. Sementara orang lain terombang-ambing gara-gara salah bergaul dengan tukang ikan, dia bau amis. Besok bergaul lagi dengan bandit, jadi bandit. Pak Jokowi tegak lurus dengan Pancasila. Dia menegakkan keadilan, membangun ekosistem, membangun infrastruktur, dan memulai hilirisasi, membangun IKN. Dan itu diakui oleh seorang Prabowo yang kesatria. Pertanyaannya kembali, Anda mau ngapain besok di eranya Prabowo Gibran? Anda mau coba gangguin Pak Jokowi? Ada manfaatnya apa? Yang ada Anda malah dibekuk polisi, ditangkap tentara. Ya, itulah yang akan kalian hadapi. Atau pengangguran, jadi pasukan basernya Mak Banteng sana, makan gaji tiap bulan. Itu yang akan kalian lakukan. Terus bersuara, ya, ibarat sampah, gak ada guna. Jadi balik lagi, jangan tanya Bapak Jokowi mau ngapain setelah tanggal 20. Ada banyak provinsi yang membuka tangannya, dianggap menjadi seorang legenda hidup. Ketika Bapak Jokowi datang ke Papua sana, dia akan disambut luar biasa sebagai pahlawan nasional yang masih segar bugar hidup. Ketika Bapak Jokowi datang ke Indonesia Timur, bahkan ke Labuan Bajo, ya, akan disambut oleh emak-emak, oleh seluruh masyarakat Labuan Bajo bagaikan orang yang berjasa luar biasa, seorang pahlawan yang mengangkat harkat martabat masyarakat di sana. Banyak jabatan yang akan ditawarkan oleh di mana saja organisasi dunia. Itu masa depan Bapak Jokowi. Dan jangan lupa, anaknya adalah wakil presiden, mantunya adalah gubernur.
Anda mau ngapain? Itu pertanyaan yang harus kalian jawab. Kalian ini seperti diibaratkan, termasuk Mahfud MD itu, orang yang memiliki perasaan yang halus tapi mukanya tebel, nggak tahu malu. Teman-teman, saya rasa cukup ya terkait dengan statement ataupun argumen dari Irma Suryani sebagai politisi Nasdem. Orang yang selalu memang berada di tengah-tengah Pak Jokowi. Nasdem ini walaupun tidak dikasih lagi kursi gitu sama Pak Jokowi, kursi menteri ataupun tempat-tempat strategis gitu ya, tapi mereka tetap di barisan paling depan juga untuk mendukung Pak Jokowi gitu ya. Apalagi politisi Suryani ini ya, Irma Suryani ini sangat di tengah-tengah Pak Jokowi gitu ya. Itu ya teman-teman. Tapi bagaimana pandangan kalian ya? Boleh komen di kolom komentar. Dan apa tanggapan teman-teman setelah menonton video ini, bagaimana ya? Boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar. Itu aja teman-teman. Yang belum subscribe, tolong bantu subscribe ya. Caranya klik tombol bertulisan subscribe gitu ya, dan bunyikan tanda loncengnya, karena masih banyak nanti konten-konten yang A1 yang akan kita bagikan di channel ini. Pesan saya pokoknya tidak lupa dengan tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.